Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ngomong-ngomong kenal belum sama kita? Belum. Lah tadi MC kenceng banget ngomong gak kedenger apa. Nama saya aslinya Deden Suhendar. Kalau yang tadi namanya Dai Jaka Satria itu nama di ANTV. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau bangunnya pagi-pagi subuh insya Allah ketemu kita. Tapi kalau bangunnya kesiangan ketemunya Ipin Upin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita baca dalam surah ke-36 ayat ke-65 juz 23. Surah keberapa Ibu? Juz 3 Bu? Surah keberapa? Surah 36 surah apa Bu? Diam bah ini kayaknya nih. Ngomong-ngomong ngajinya juz 30 apa juz 30 juz? Kayaknya juz 30 yang bolak-balik walana wala antum itu ya. Surah yang sering kita baca dan sering kita baca sama sekali setiap hari malam Jumat kita baca. Tadi barusan kita baca surah ke-36 adalah surah Yasin. Ayat ke-65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam juz 23 ini Allah berfirman Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Suatu hari nanti kata Allah mulut terkunci. Mulut kita dikunci sama Allah di mana Ustaz? Di alam kubur. Loh kenapa terkunci Ustaz? Karena di alam kubur nanti ada dua malaikat malakain, yaitu makhluk Allah yang ngapain dia mau ngapain ke alam kubur? Mau kongko? Oh bukan. Mau ngajak ngopi Ustaz? Bukan. Dia mau ngapain? Mau nanyain amal ibadah kita di dunia ini. Siapa? Munkar wa nakir. 7 langkah keluarga meninggalkan yang namanya itu kuburan, maka datanglah dua malaikat. Ngapain dia? Nanya an rabbuka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam metodologi di dunia manusia bisa menjawab secara lisan secara baik, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi Ustaz. Gampang. Tapi di alam kubur mulut kita terkunci, enggak bisa ngomong apa-apa. Oh Ustaz tenang, ntar saya kalau dibungkus kain kapan saya mau bikin kantong sama Amil. Buat apa Pak? Biasa mau saya ngantongin HP. Mau ngapain? Biar anak saya kasih tahu jawabannya. Lah enggak bisa Pak. Kagak bisa. Kain kapan enggak boleh lebih, enggak boleh kurang, pas. Nama juga kapan, kafana, apa cukup. Gak bisa, siapapun dia, apapun dia, gak bisa akan menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Lalu siapa? Lalu apa yang menjawab pertanyaan itu? Siapa? Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tanganlah kita yang berkata. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibni Abbas, tafsir Munir. Apa maksudnya tangan ini? Sairu a'mali, seluruh amal ibadah kita di dunia jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kalau toh seandainya di dunia ini kita maaf ini, kita sebagai makhluk Allah enggak mau ngaji, enggak mau sujud, enggak mau salawat, enggak mau sedekah, enggak mau ibadah kepada Allah jamaah yang dirahmati Allah. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir di alam kubur nanti? Betul? Iya. Kiai banyak di sini, ustadz banyak di sini, ngajar ngaji di musola setiap minggu. Kadang-kadang kita mah masya Allah berat untuk melangkah ngaji. Di sono sama, di Tapos juga sama Pak. Kalau ngaji teh masya Allah siliw apa?
Wali Songo lagi yang hadir. Tahu maksudnya wali songo lagi? Itu lagi. Ada satu datang aki-aki 70 tahun, assalamualaikum. Duduk di pojok, batuk dia. Datang lagi, assalamualaikum, 60 tahun. Duduk di pojok, kentut baik dia mah. Mana yang mudanya ini. Susah, yang jamaah ibadah dirahmati Allah. Di dunia ini susah. Pantas saja dulu Rasul berkata, apa kata Rasul? Al jannatu hubbat bil makarih wan nar hubbat bis syahawat. Kalau urusan surga mah benar enggak kira-kira? Diumumin sama DKM musola masjid hari ini malam ini ngaji tetep ada penyakit datang, asam urat, kambuh, apalagi? Incok lah. Ada bener gak kira-kira? Wanar hobat bisyahawat, lamun kalau urusan yang namanya enak-enak, yang senang-senang, bisyahawat, senang betul. Apalagi ada yang jogetnya. Ustaz fanatik? Enggak, saya enggak fanatik, saya juga senang sama musik, senang. Waktu hiburan, waktu ibadah mah ibadah mejehnya bahasanya kita ngaji belepotan, alhamdulillah enggak mau ngaji jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau orang sholat kagak mau ngaji, kata Ibnu Rushd Asy-Syafi'i berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beribadah tanpa ilmu, kata Ibnu Asy-Syafi'i, apa? Maka amalan-amalannya, ibadahnya maka tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa na'udzubillah. Bahkan kata Hasan Al-Bisri dalam kitab Nasaihul Ibad berkata, barang siapa, dengerin bapak-bapak yang jamaah dirahmati Allah, barang siapa yang ibadahnya tanpa ilmu, apa kata Hasan Al-Bisri? La adabalahu, kagak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita ibadah kudub dengan ilmunya. Bagaimana kita dapat ilmu? Ngaji sama guru-guru di belakang saya ini, Ustaz banyak nih ya Allah ya. Ngaji paling enggak atau ngaji paling lama sejam ya Ustaz. Sejam, ngobrolnya yang 2 jam mah. Begitu. Ngapain Ustaz ngaji? Udah ada para guru kok. Saya nggak bakal jadi imam masjid. Kata siapa? Jangan merasa kita makmum, kita nggak belajar apa jadi imam. Jangan belajar jadi imam. Bisa jadi nanti imam kita, guru-guru kita, misalnya nih jarah semua. Kayak di sono daerah saya, guru-guru jarah semuanya berangkat. Lah bingung itu. Maghrib belum pulang. Kira-kira maghrib belum pulang, udah qomat, udah tinggal udah ajian qomat, tinggal qomat. Pas qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai kelar qomat, diem. Makmum diem bingung gimana caranya, ini siapa yang jadi imam ya? Oh, dorong-dorongan dah. Udah antum yang tua. Dorong-dorongan. Gak ada yang mau maju Ustaz. Kenapa? Karena kalau imam maghrib itu apa suaranya dikencingin apa dikencingin? Kali. Nah, berarti fokus berarti. Dikencengin. Waduh, repot ini. Padahal saya belum pernah jadi imam ini. Dorong-dorongan. Akhirnya kata yang belakang, RT maju teh. Wah. Ada RT sini, ada RT. Di sono, ini cerita di sono. Dengerin nih teh cerita di sono, jangan sampai mudah-mudahan RT sini mah kagak. Akhirnya si RT bingung, loh kok jadi gua ini? Lah iyalah teh, siapa lagi kalau bukan ente? Nanti kan pimpinannya warga. Lah iya juga, gengsi dia. Akhirnya ngapain dia? Maju kepaksa. Betul? Beda teh. Beda pidato sama depan warga jadi imam, beda. Bedanya gimana? Ya beda. Kita belum pernah jadi imam, coba maju ke depan. Bener gak kira-kira? Yang tadinya hafal, hilang hafalan kita. Karena apa? Karena grogi, ngeblank. Yang tadinya kita hafal Fatihah, hilang Fatihah. Akhirnya si RT di sono daerah saya maju secara kepaksa karena imam makmum dorong RT.
Maju dia. Kata RT teh, RT sono bukan RT sini. Denger gak? Belum. Sawu sufufakum wa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Wah, kata mam keren RT gua nih. Sholli fadl maghribi salat. Allahu akbar. Gagah Allahu akbar mah. Alhamdulillah. Baca Fatihah dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata warganya, cakep nih RT gua nih, cakep. Wah itu masya Allah warganya terpukau, terapa bahasanya ya, terkesima luar biasa RT kita. Nungguin, terkagum-kagumi, bahasanya begitu. Makmum nungguin, kok lama amat ya. Diem aja si RT bingung. Gua baca apa lagi ini? Ada seperempat jam kali ya. Kata mam gimana sih lama si RT ini? Aduh, itu nggak taunya RT sono ditapos ngapain Pak? Keringetan sampai ke maaf nih ke pantat-pantat. Kenapa? Grogi, bingung dia. Wah biasanya kalau jum maghrib itu kuliah ayuhal kafirun. Gua gak bakal baca dah. Bisa balik-balik walana walantum. Dia bingung ya Allah. Ngapain dia? Mikirin surat apa kira-kira kata dia. Kata dia, kau inget gua kalau sholat zuhur gua inna a'toina. Nah, akhirnya kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmumnya, mantep banget nih RT ini. Keren dah ini mah calon ustad. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Enggak taunya sama ujungnya inna semua. Muter. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puyeng si RT nggak nyampe nggak taunya kenapa grogi karena nggak mau belajar jamaah yang dirahmati Allah. Jangan ngandelin kiai kita, kiai ustadz bisa jadi dia sakit suatu saat, betul, karena manusia biasa sama seperti kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah ngaji belajar ilmu agama, betul. Yang kedua, bagaimana hamba Allah bisa mengucap, bisa menjawab Allahu Rabbi. Karena apa? Karena di dunia ia enggak pernah ibadah salat, enggak mau ke masjid, enggak mau sujud. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia masih malas. Jamaah yang dirahmati Allah, kalimat man rabbuka dijawab Allahu Rabbi. Kenapa Allahu Rabbi? Karena di dasarnya manusia di dunia menyembah Allahu Rabbi, yaitu salat 5 waktu. Betul kagak kira-kira? Baru 15 menit. Kalau toh seandainya hamba Allah enggak mau sujud kepada Allah, enggak mau salat kepada Allah, jangan harap bisa mengucapkan Allahu Rabbi di alam kubur nanti. Benar Pak. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'ala 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah salat. Fa idza salaha salir amal wala fasad asad amali. Apabila salatnya bagus maka bagus amal ibadahnya, dan sebaliknya apabila salatnya rusak maka akan rusak seluruh amal ibadahnya. Ingat, paham? Kalau seorang hamba di dunia rajin sedekah, miliarder, ke masjid nyumbang ratusan juta, ke mushola nyumbang puluhan juta, tapi ia maaf salatnya tidak rapi, salatnya tidak bagus, maaf berarti yang namanya infak dan sedekah ini tidak akan terbawa dan tidak akan bagus. Kenapa? Karena sholatnya pun tidak bagus. Bu, ngomong-ngomong sholat kita udah rapih belum? Khusyuk apa belum?
Belum. Kadang-kadang kita repot sama urusannya Bu ya. Banyak urusan, belum bayaran bocah, belum cicilan panci, cicilan seragam, cicilan motor, kontrakan yang ngontrak mah bahasanya ribet pikiran kita. Kadang-kadang kita sholat, pikiran kita melaung, ngembara kemana baik, baru juga alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran kita ngucap dompet gua di mana ya? Baru alhamdulillah itu belum habis ar-rahmanir rahim. Aduh, gimana ya? Kemarin kayaknya di tas gua. Oh, terus mengembara pikirannya sampai walabdallin. Baru ingat dia, oh, di jok motor. Ya Allah, memang kalau namanya sholat khusyuk itu sunnah, tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk khusyuk. Ngapain? Agar kita bisa berdialog dengan Allah dengan baik, betul? Ini kadang-kadang bapak-bapak sholat pakai kaos oblong dari Sinci, hadiah kopi, sholat zuhur siang-siang tengah hari bolong, ditanya ustadznya, kenapa pakai kaos bolong? Gerah ustadz, siang tengah hari bolong, ya udah sholat, mending ya. Dia sholatnya di belakang, di depan dia, depan belakang imam, di belakang dia ada orangnya lagi. Iya, dia mah khusyuk. Sholli fardhu zuhri arba'an, Allahu akbar, dia mah khusyuk, yang belakang dia orang khusyuk. Ngapain? Tuh baca apa? Kaosnya. Sholli fardhu zuhri arba'an, Allahu akbar, kopi kapal api. Itu lagi sholat tuh yang belakang pengen ngopi bawaannya. Ada kayak gitu di sini ada? Banyak. Gerah Ustadz, kalau siang itu boleh pakai kaos oblong, yang penting suci bersih, tapi yang polos disunahkan Pak. Jangan ada gambarnya, enggak, jangan ada apa namanya tulisannya, enggak boleh. Apalagi kemarin kaos partai, waduh itu berantem, sebelah merah sebelah hijau, sholat misah-misahan. Ada kayak gitu. Ya Allah, rapihkan sholat kita jamaah yang dirahmati Allah, sehingga apa? Rapih ibadah kita yang lain, betul? Masjid kita udah keren-keren, miliaran dibangun, yang kagak sholat pun ikut-ikutan, gotong royong, betul? Udah jadi kagak nongol tuh bocah. Di mana? Di sono tapos. Tahu sini mah. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu jamaah yang dirahmati Allah ingin selamat dunia dan akhirat, betul? Betul. Maka rapihkan ibadah kita ini sehingga kita insya Allah menghadap Allah dengan rapi, insya. Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah menyesal hidup kita tatkala kita hidup di dunia dibekasi oleh Allah umur panjang, umur 30, 40 tahun, 50 tahun, bahkan Allah kasih bonus 60 tahun, 70 tahun, kita nggak bisa menciptakan apa-apa, kita nggak bisa menghasilkan ibadah kita apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah, nanti di yaumil kiamah, jamaah yang dirahmati, jangan di yaumil kiamah, saat sakaratul maut, hamba Allah yang tidak beriman tadi, hamba Allah yang tidak gemar ibadah tadi akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah ke-65 ayat ke-10 juz 28, Allah berkata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati haldakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Apa kata Allah? Dan infakkanlah sebagian harta di jalan Allah daripada-padaku, kata Allah, dan suatu saat hamba Allah akan menyesal saat sakaratul maut. Dalam kitab apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, kata kita yang mau meninggal dunia nih, ya Allah jangan dulu ngapa, jangan kau cabut nyawaku dulu ya Allah, ntar dulu ngapa ya Allah, ntar ya Allah, jangan sekarang. Nyesal Pak, ketika Allah akan cabut nyawa kita, kita nyesal di hadapan Allah. Ya Allah, ntar dulu ngapa, jangan sekarang. Kenapa kata Allah? Kenapa wahai fulan, ntar dulu, kenapa, ada apa? Aku ingin menjadi hamba Allah, Pak Sodako, aku minas solihin. Aku ingin hamba Allah yang gemar bersedekah ya Rob, jangan dulu, kata Allah. Pulan, tuh musola, tuh masjid kemarin butuh dana, engkau pura-pura buta, engkau pura-pura nggak dengar. Padahal engkau punya harta yang banyak, harta yang berlimpah, tapi engkau pernah menyumbang kepada masjid dan musola tersebut. Giliran mau diangkat oleh Allah nyawanya sakaratul maut, ia minta ingin hidup lagi, ingin lebih hidup lagi. Bahkan dalam Al-Quran ini katakan, 1 detik saja ya Rabb,
Rabbi laula akhrij lajli fa saddaq wa aqim sholihin. Aku menjadi hamba yang bersedekah, dan yang kedua menjadi hamba Allah yang soleh. Kata Allah, kemana aja? Giliran sakaratul maut, kita niat menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, gemar sedekah, gemar ibadah, kemana aja? Tuh Pak. Maka Allah jawab dalam surah Yusuf, dalam 11 surat dalam Al-Quran, Yusuf, Hud, Nuh, dan seterusnya. Apa kata Allah? Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maaf Pulan, maaf Bang, maaf Mas, kagak ada waktu lagi untukmu tentang nyawa ini. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa diawalkan, enggak bisa diakhirkan, maaf. Maka Bu, ketika sakaratul maut, manusia menangis dalam hatinya, menjerit kepada Allah, ya Rob tolong, ya Allah tolong. Bu, kita aja nggak denger, betul? Maka ini Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10 juz 28. Buka lagi Qurannya. Menangis manusia minta waktu sedetik saja. Kata ahlul mait, ya Allah minta waktu sebentar saja. Ngapain? Untuk menjadi hamba Allah yang gemar bersedekah dan menjadi hamba Allah yang gemar ibadah. Tuh, itu minta sedetik kita sama Allah, jangan dimatikan dulu kita. Tapi kata Allah, maaf Fulan, nggak ada waktu lagi. Sudah waktunya engkau menghadapku, kata Allah. Maka dicabut nyawa seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak tahu kalau ia meninggal dunia. Setelah masuk alam kubur, manusia itu tersebut memanggil keluarganya, "Mah, Neng, kok gelap amat ini ya, lampu mati apa ini?" Dipanggil oleh ahlul kubur, "Kemana ini? Kok nggak ada yang nyaut ini ya, pada kemana?" Dia nggak ngeh kalau dia bahasanya sudah meninggal dunia. Dia nggak tahu. Dia rampak rimpi, pegang kanan, pegang pipi, apaan ini ya? Pas lihat, masya Allah, masya Allah, ternyata kapas menjerit kenapa sekejap langit kepada Allah, ya Rob, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nangis jamaah yang dirahmati Allah. Saat itulah manusia tidak bisa mendapatkan pertolongan selain dari amal ibadahnya masing-masing. Paham Pak Bu? Ini kayaknya dengarnya serius amat sih. Serius apa takut ini? Ini waduh katanya salah ngundang ini kayaknya nih. Pak tuh ya. Saya ngajak kebaikan sama, saya juga belum tentu sempurna dalam hal ibadah, tapi kita sama manusia, sama muslim saling mengajak, yuk kita ke musola, yuk kita ke masjid, isiin pengajian, kita mau bahasanya, ibadah kita belum rapih ya Bu. Iya, fikih kita belum rapih, bagaimana sholat yang rapih, sujud yang rapih, ruku yang rapih. Kadang-kadang kemarin tuh jamaah saya nanya di majelis taklim saya setiap malam Selasa, Ustadz, iya Pak, saya mau nanya apa Pak? Nanya bagaimana Pak Ustadz kalau mandi junub? Lah anak bapak berapa? Udah 6. Astagfirullahaladzim. Anak udah 6 nanya mandi junub, lah kemana baik Pak gitu. Tuh ya Pak ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebelum Allah cabut nyawa kita, sebelum kita menghadap Allah, yuk kita rafikan, yuk kita konsentrasi hidup kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak syair-syair tentang biar manusia bahasanya insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, badan pun tak berharga, terus sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Nah, apal kalau nyanyi mah ya. Kata siapa itu? Astagfirullah, kata saya. Kata Roma Irama katanya. Wah benar-benar orang sini ya, nggak ngerti-ngerti. Barusan pisan saya nyanyi kata Roma Irama. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Betul? Sekarang mah pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung 5 kilo sampai bongkok. Sekarang mah di dunia bisa ngebeka sama laki ya Pak ya. Ngebeka bae pengen kemana, ke toko emas. Masya Allah. Sekarang mah ketika meninggal dunia dibawa enggak Bu?
Makanya jangan terlalu cinta sama dunia ya Bu ya, sampai Masya Allah kadang-kadang baju warna-warni, baju pengajian seragam merah kuning hijau biru rupa-rupa, suaminya paru-paru. Nah iya ya Allah ya Bu ya, ketika meninggal dunia kagak 1 sen pun, kagak 1 gram pun dibawa. Betul betul. Makanya Bu besok jualin tuh cincin gelang. Loh kenapa jualin Ustaz? Nanti maaf ini ibu udah nggak ada ya. Bu ya canda ya Bu ya. Bu nggak apa-apa kita cinta dunia, tapi jangan lupa cinta Allah dan Rasulnya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? Kagak ada seorang pun yang mau menemani istri yang luar biasa, Masya Allah, cantik bagaikan bidadari, cantik bagaikan manohara. Apa manori apa? Kagak mau nemenin suami yang ganteng. Betul? Coba ada yang mau? Kebakalan, jangankan atuh Bu nemenin dalam kubur. Di rumah aja serem. Kalau nggak ada nemenin yang teman-teman yang lain, benar. Maka jamaah yang dirahmati, nggak ada teman satupun sahabat yang begitu akrab di dunia, di kampung ini, yang selamanya ini suka curhat, tetap kagak mau dia ikut. Dibayar berapapun nggak ada yang mau ikut. Benar nggak? Kagak ada, cuman 1 teman kita, yaitu amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Betul? Betul. Terbujurlah sendirian, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain. Kapan Masya Allah di dunia mah pakai kebaya, cakep ganteng rapi, pakai jas, maaf ya Pak, dewan pakai apa, pakai jas, pakai dasi, tetep alam kubur mah pakai kain kafan, pas-pasan. Betul? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan silaturahim saya ini berkenan dan mendapat diterima oleh jamaah. Maafin kalau ada kekurangan para guru, para kiai, para alim ulama. Kesini mas saya cuman silaturahim, niatnya bukan untuk menasehati, bukan untuk apa bahasanya, menceramahi. Di sini juga banyak para guru, para kiai. Kalau dalam Alfiyah mengatakan wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji'al muttasil. Kalau kata bahasa orang sini mah, di sini juga banyak para guru, ngapain jauh manggil ceramah dari luar, bukan begitu maksudnya jamaah para guru. Karena 1 silaturahim saya ke sini, yang kedua pencerahan ya, kali aja atuh, kali saya yang ngajak, mungkin besok yang jarang ke musola, besok alhamdulillah ke musola. Iya bukan amin. Amin. Besok mungkin yang jarang ngaji ke masjid, ke musola, besok ngaji. Ganti kalimat sekarang ya Pak ya, tuh isiin ngaji di musola, mudah-mudahan di sini mah penuh ya. Kalau ngaji ya, mudah-mudahan ya, jangan sama di sono, tambah susah orangnya. Masya Allah, kita ngaji mah ngaji, tetangga mah nggak ada yang ngaji ya Pak ya, jangan begitu ya. Mumpung masih Allah kasih kesempatan kita bernafas, mumpung Allah masih kasih kita kesempatan berhidup di dunia ini, yuk kita manfaatkan hidup kita ini, karena hidup kita ini dunia sementara dan di akhirat adalah selama-lamanya. Dan mudah-mudahan kita semua Allah panjangin umur kita, amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berkah hidup kita, dan Allah akhir hayatkan kita dalam husnul khatimah. Dan almarhumah mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Sekali lagi mohon maaf para guru, para asatid, mohon maaf ya, terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Kalau lama-lama saya juga tahu pasti udah pada ngantuk ya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan, dan mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.